Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, teman-teman sekalian, tamu ini, saya nih punya tamu yang sangat spesial pada pagi ini. Beliau adalah seorang profesor. Gue ngebayang nggak sih kalau profesor tuh belajarnya gimana? Saya nggak ngebayang. Dan namanya, ini benar-benar kawan lama yang sudah, berapa ya, Er ya? 40 berapa tahun nggak Tahun ketemu dari 40 dari tahun tahun. 82. 41 tahun tepatnya. 41 tahun kami lulus dari SMA Tarakanita 1 dan luar biasanya beliau ini adalah guru besar FISIP UI. Tolong nanti dikoreksi, guru besar studi pembangunan FISIP UI yang baru dikukuhkan sebagai profesor pada Rabu 6 Desember tahun ini. Dan ini sebagai kado ulang tahunnya Eri ya, boleh dibilang gitu. Oke, Wen. Terima Oke, kasih loh. ya. Teman-teman saya kenalin ya, nama lengkapnya itu adalah saya masih ingat nancep di kepala. Fransisia Saveria Sika Eri Seda. Tentu di depannya ada profesor dan ada MA, ada PhD. Aduh, semua diborong oleh Eri Seda. Hebat Senang banget sih. aja, Wen. Senang belajar, senang baca buku, gitu aja sih. Nah, jadi ini sebagai apa ya, cerita dulu ya Er ya, cerita dulu nih ke netizen. Dulu kami di kelas yang paling keren di SMA Tarakanita 1 itu adalah kelas bahasa ya. Kelas yang anak-anaknya semua nggak suka matematik, Benar. nggak suka matematik, sukanya ya bahasa tentu saja. Ya. Dan Eri Seda adalah salah satu, karena ada beberapa ya anak paling pinter di kelas, tapi paling cuma dua atau tiga ya. Anak yang the most pinternya itu adalah Eri Seda. Nah, teman-teman sekalian, dulu kalau lagi apa keluar main gitu ya, kalau lagi keluar main aku inget bener nih kalau lagi keluar main atau lagi gurunya lagi nggak ada gitu ya, kita kan dikasih tugas ya ya. Nah, tugasnya udah selesai, kemudian Eri akan storytelling tentang novel terbaru Barbara Catherine. Bener gak sih? Benar, Wen. Barbara Cartland sama Miles and Boon. Semuanya cerita romantis. Dan Eri itu cerita dengan sangat fasih. Itu kan novel ditulis dalam bahasa Inggris ya. Eri kan bahasa Inggris jago banget. Dan kita semua tuh mendengarkan dengan penuh kagum, duduk di lantai, Erinya duduk di kursinya, kita duduk di lantai ya Er ya. Dia mendengarkan dengan penuh kagum karena Eri itu bisa menceritakan, menghadirkan tokoh-tokoh yang ada di novel tersebut seolah-olah ada di depan kita. Dan kitanya tuh sampai melongo dengerin cerita Eri. Kita seneng banget waktu itu ya, Wen. Nggak ada pikiran apa-apa. Pokoknya kita kalau lagi nggak ada guru, ya udah kita ngobrol. Padahal SMA Tarakanita kan lumayan ketat ya, tapi asik banget itu masa yang nggak terulang. Betul. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita coba ulik-ulik tentang Profesor Eri Seda. Ya, saya minder nih, Profesor Eri Seda di UI. Coba tolong ceritain. Ini abis lulus dari eh, Tarki kan diterima di UI ya. Terus gimana tuh jenjang pendidikan selanjutnya tuh? Iya, Wen. Jadi saya tuh seperti beberapa teman lain dari Tarki, teman sekelas kita, diterima di UI, saya diterima di sosiologi. Nah, terus masuk sosiologi S1, ya saya kuliah biasa lah, masih sering ketemu teman-teman Tarki yang ada di UI. Modelnya Tingka, Andrisa gitu. Saya masih ingat tuh. Bahkan yang masuk di di Tarki, yang masuk di FISIP, barang-barang sosiologi itu Anastasia Endang. Dia dari IPS, bukan Iya, iya, bahasa. iya. Terus Mm-mm. Desi Basuki, kayaknya IPA. Dia tuh masuk Mm-mm. di jurusan sama sama aku, Mm-mm. sosiologi gitu. Jadi saya bukan sendirian sih, punya beberapa teman. Nah, terus sesudah itu di S1 sampai tahun 87,
Setelah lulus, terus saya langsung nerusin S2 di Universitas Cornell di Amerika Serikat. Dari tahun 88 sampai 89. Setelah itu saya balik, ke jurusan sosiologi. Saya diundang oleh mantan pembimbing skripsi S1 saya, Profesor Paulus Wirutomo, untuk menjadi dosen tetap di Hmm. sosiologi UI. Jadi ya Mm-mm. terus saya balik, terus jadi ASN, PNS dulu istilahnya, ikut pelatihan jadi PNS tahun 1990, Wen. Terus sesudah itu sampai 93 aku ngajar biasa. Terus tahun 93 aku kembali kuliah S3 di University of Wisconsin Madison, Amerika Serikat juga, sampai tahun 2001. Nah, karena aku PNS, ya setelah itu aku balik ke sosiologi FISIP UI. Terus ya ngajar biasalah sampai sekarang gitu, cerita Mm-mm. singkatnya. Cerita singkatnya, oke. Tapi kan gini ya, seorang anak bahasa tuh nggak kepikir deh mau masuk sosiologi. Kalau aku, dan lagi kan, kenapa harus sosiologi, Er? Nah, ini menarik nih, pertanyaan menarik nih, Wen. Kita dulu masih ingat nggak waktu di bahasa Tarakanita kan sama sekali nggak dapat sosiologi. Kita tuh dapat selain ya bahasa-bahasa lah, Indonesia, Inggris, Arab gitu ya, Prancis, Perancis. Nah, kita kan Jerman. Jerman, kita kan dapatnya itu apa antropologi. Saya masih ingat ya sejarah sama antropologi. Jadi saya tuh buta sama sekali tentang sosiologi, nggak pernah dapat gitulah. Nah, terus saya tuh sebenarnya kepengen masuk sastra Perancis. Nah, kan senang aku pikir kalau sastra Inggris terlalu umum. Aku tuh kepengennya sastra Perancis karena kepengen kerja jadi penterjemah, Kepikiran gitu jadi penterjemah di markas besar PBB di New York, Amerika. Wah, saya kalau dengan bisa menerjemahkan bahasa Prancis kan lumayan bisa ketemu banyak orang gitu ya, pergaulan jadi luas. Terus kayaknya pemasukannya juga lumayan jadi penterjemah waktu itu. Jadi itu yang aku pengen, sastra Perancis. Terus aku ditanya sama bapakku gitu, kamu tuh mau masuk sastra Perancis kenapa gitu. Terus aku cerita. Terus dia bilang, kamu tuh lebih baik ambil ilmu sosial yang lebih luas cakupannya menurut Bapak ya. Terus dia bilang, seperti misalnya kalau kamu kan dia belajar ekonomi, dia bilang saya tahu kamu nggak suka ekonomi, saya nggak maksa. Jadi tapi lebih baik ilmu sosial. Terus ya aku bilang mungkin eh, antropologi karena kan pernah dapat di mana di SMA. SMA. Mm. Terus dia bilang Bapak kalau bisa sih sosiologi aja atau psikologi. Nah, aku tuh bilang, wah kalau psikologi kan juga banyak matematiknya. Wah aku nggak sanggup, aku bilang gitu. Aku pokoknya nggak suka deh hitung-hitungan. Ya udah dia bilang masuk aja sosiologi. Terus aku tuh dikasih buku kecil, buku dari waktu dia kuliah. Jadi waktu dia kuliah itu dia juga belajar sosiologi. Jadi dikasih buku kecil judulnya sosiologi. Nah, dari situ aku tahu dikit-dikit lah, punya gambaran. Jadi terus aku ngikutin sarannya Bapak. Pilihan pertama sosiologi, pilihan kedua sastra Perancis. Mm. Nah, terus aku diterimanya Mm. di sosiologi. Gitu Mm. ceritanya, Jadi aku Mm. tuh tahu sosiologi itu pertama kali ya waktu kuliah di UI itu. Mm. Itu. Mm. Oke, teman-teman sekalian, banyak yang belum tahu tentu ya, karena apalagi sekarang kan eranya Gen Z. Bapak Prof. Eri Seda ini adalah Bapak Frans Seda, ya. Beliau adalah menteri di zaman Bung Karno, di zaman Pak Harto juga ya, Er ya. Dan Iya beliau benar, adalah ya, dan beliau adalah tokoh dari
Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, luar biasa. Kapan Bapak meninggal ya? Bapak tuh berpulang 31 Desember 2009, Wen. Oh, 2009 ya. Oke. Jadi Pak Franseda itu dikenal jujur, kemudian apa ya? Kritikus juga ya, meskipun dulu zamannya itu zaman yang belum memungkinkan untuk banyak mengkritik, tapi Pak Franseda dengan sikapnya, dengan apa ya, kalau orang sekarang bilangnya walk the talk kali ya, Er ya. Betul. Ya, jadi sesuai Ya, lah antara apa yang dilakukan dengan apa yang omongkan. diucapkan. Ya, Ya, dan ini tentu saja menurun kepada anaknya. Anak beliau adalah Ibu Eriseda. Oke, kita lanjut lagi mudah-mudahan. ceritanya. Oke, Ya. Er, kalau di sosiologi itu kita bisa belajar apa aja, dan kemudian ini ilmu yang masih terus berkembang kah, dan Iya. apakah masih diminati anak muda? Nah, itu pertanyaan bagus tuh, Wen. Jadi, sosiologi itu kan ya relatif ilmu sosial yang relatif baru dalam arti baru berkembang tuh barat. Nah, kalau saya melihat, saya tuh kuliah 2 tahun itu masih belum ngeliat tuh apa sih manfaatnya gitu ya. Tapi terus setelah saya kuliah 2 tahun, saya baru sadar bahwa sosiologi itu ilmu mengenai masyarakat. Jadi bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita mempelajari kelompok, organisasi, institusi, sampai ke struktur masyarakat, budaya masyarakat. Jadi saya baru sadar manfaatnya, kegunaan dari belajar sosiologi itu setelah 2 tahun kuliah di UI itu S1. Kemudian saya sadar gitu, kalau kita memang mempelajari sosiologi dengan serius, maka kita tuh juga bisa memberikan banyak kontribusi ya. Kita bisa jadi dosen, kita bisa jadi peneliti, kita bisa jadi wartawan, kita bisa jadi birokrat, kita bisa jadi aktivis, kita bisa juga jadi analis pengamat sosial. Jadi banyak sekali lowongan pekerjaan yang mungkin. Nah, asal kita menguasai teori dan metodenya gitu. Karena orang sosiologi itu harus selalu melakukan penelitian lapangan gitu. Kalau nggak melakukan penelitian lapangan agak susah gitu. Karena dari hasil penelitian lapangan itu kita tahu data tentang masyarakat gitu ya. Itu yang penting itu sih. Nah, kemudian eh, pertanyaan tadi tuh yang terakhir tuh Wen. Gimana tuh generasi muda? Nah, ini menarik. Jadi di Amerika Serikat ada survei, di Indonesia juga barusan ada survei. Sosiologi itu termasuk ilmu yang dianggap oleh generasi milenial, generasi Z dan seterusnya, generasi muda sekarang sebagai ilmu yang tidak terlalu bermanfaat bagi mereka. Jadi baik hasil polling, mungkin bukan survei ya, hasil polling di Amerika Serikat, kalau di Indonesia bukan hasil polling tapi pendapat gitu ya, ada mahasiswa-mahasiswa yang upload yang mengatakan bahwa menyesal belajar sosiologi. Nah, itu menarik kenapa? Karena cara berpikirnya beda dengan kita. Jadi generasi muda sekarang tuh, generasi milenial, generasi Z dan seterusnya, itu generasi yang sangat pragmatis, Weni. Beda sekali sama kita, gitu ya. Jadi misalnya kalau saya tanya sama Weni, Wen, 35 tahun jadi wartawan itu kenapa sih mau jadi wartawan? Apa sih maknanya jadi wartawan? Pasti generasi kita, Wen. Kita tuh masih generasi baby boomers karena kita lahirnya tahun awal 60-an ya. Ya, Kita kan ngelihatnya lebih idealis, lebih normatif gitu. Wah, ini pasti ngeliat saya pengen jadi wartawan supaya saya bisa menceritakan, memberitakan hal-hal yang berguna untuk masyarakat gitu. Itu generasi kita, Wen. Sama juga kalau saya ditanya kenapa jadi dosen.
Ya saya tuh ingin supaya generasi-generasi seterusnya yang lebih muda dari kita itu juga belajar tentang sosiologi dan melihat manfaatnya. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Weni, kalau generasi sekarang nggak kayak gitu, Wen. Cenderung jauh lebih pragmatis. Jadi waktu ditanya, kenapa sih nyesel masuk sosiologi gitu ya? Ya jawabannya itu, soalnya pekerjaannya nggak jelas gitu loh. Jadi yang dilihat itu lebih ke pribadi. Ini manfaatnya, ini saya sekolah ini manfaatnya tuh secara individual apa? Saya tidak mau menyalahkan ya siapa-siapa gitu. Mungkin beda beda cara pandang karena beda generasi dan sekarang ini generasi muda tuh jauh lebih pragmatis, yang dicari adalah pekerjaan dan keberhasilan secara individual gitu. Nah, kalau kita dulu kan masih ada idealismenya nih. Ya jadi wartawan, jadi dosen tuh bukan hanya sekedar buat diri sendiri gitu. Nah, itu beda, emang beda beda cara melihat manfaat. Jadi ilmu tuh bukan hanya dilihat manfaatnya, tapi yang dilihat manfaatnya, nggak dilihat maknanya itu loh. Jadi saya tuh sekolah nih untuk apa sih gitu loh, ya. Apa sih artinya saya sekolah? Nah, itu beda. Kalau sekarang ya pragmatis saja. Pokoknya dapat kerja. Yang penting kerjaan gue baik gitu kan. Penghasilan baik. Udah gitu. Nah, itu Mm-mm. perbedaan, Wen. Itu saja sih. Mm-mm. Oke. Eh, Selama sekolah di Amerika gitu ya, apalagi itu bukan combo ya, artinya bukan lanjutan S2 langsung S3 enggak ya. Ada jeda dulu ya, Ada jeda. Jadi ada saya jeda. yang langsung tuh S1 langsung S2. Terus Mm-mm. saya pulang jadi pegawai negeri, ngajar dulu beberapa tahun. Baru Mm-mm. sekolah lagi S3. Oke, bidangnya tentu masih relevan ya, relate terus ya. Masih, Oke, masih. oke. Jadi apa yang Eri rasakan belajar di Amerika Serikat dengan belajar di negara kita sendiri? Ya, jadi kalau di S1 tuh di Indonesia ya di UI tepatnya, saya itu merasa bahwa kuliah itu ya pokoknya kita mengerjakan apa yang ditugaskan dosen, kita lulus gitu. Nah, jadi tidak terlalu menuntut banyak dari kita gitu. Yang penting kita mengerjakan semua tugas kita pada waktunya. Waktu saya pindah ke Amerika untuk belajar, wah saya culture shock tuh. When saya tuh harus secara mendadak merubah cara saya belajar gitu. Cara saya kuliah. Karena apa? Di UI itu ngambil 7 sampai 8 kuliah masih ada waktu luang. Waktu S2 sama S3 cuman ngambil 3 kuliah rasanya udah nggak ada waktu lain gitu loh. Dituntutnya tuh tuntutannya jauh lebih tinggi, Wen. Jadi misalnya yang sederhana aja, harus baca. Kalau di UI itu ya harus baca sih harus baca gitu ya. Tapi nggak sampai buku, 2 3 buku dalam waktu 1 minggu gitu loh. Nggak pernah tuh sampai berapa buku. Kalau di Amerika tuh nggak S2, nggak S3. Cuman ngambil 3 kuliah, tiap kuliah tuh tugasnya sampai baca 3 4 buku dan harus menulis rangkuman, tanggapan, dan harus presentasi dalam bahasa asing pula. Dalam bahasa Inggris gitu, bukan bahasa Indonesia. Nah, itu. Jadi, saya mengalami cukup culture shock tuh. Terutama pertama kali waktu ngambil S2. Itu. Mm-mm. Nah, eh, itu kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Ekosistem pendidikan kita kenapa? Benar, Wen. Jadi, ekosistem pendidikan S2 dan S3 di Amerika Serikat itu memang jauh lebih apa ya, membuat kita yang belajar tuh emang benar-benar belajar, Wen. Jadi cukup 3 kuliah, nggak usah banyak-banyak tiap semester, tapi setiap kuliah itu tuntutannya nggak main-main gitu loh. Jadi kita disuruh belajar, suruh waktu kita tuh habis hanya untuk baca buku,
cari data tiap hari. Begitu bahkan sampai akhir minggu. Jadi nggak banyak waktu luang gitu ya. Nah di Indonesia ini kalau saya melihat ya Weni ya. Kalau Weni bertanya tentang ekosistem. Memang di Indonesia ini itu yang namanya ekosistem budaya dan budaya pendidikan itu beda. Nah, tuntutannya lebih rendah dan tidak ada apa ya semacam terbentuk suatu budaya akademik di mana kita mau tidak mau harus melakukan penelitian dan penerbitan. Karena itu yang paling penting sebenarnya. Jadi eh, kalau orang nanya jadi profesor itu apa? Ya menjadi profesor itu adalah selalu harus menulis sebanyak mungkin. Jadi penelitian dan penerbitan itu paling penting kalau kita mau menjadi profesor. Itu Hmm. begitu, Wen. Oke, R. Jadi sepanjang karir Eri gitu ya sebagai dosen atau sebagai peneliti, penelitian apa yang membuat Eri itu sebagai seorang manusia gitu ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan itu merasa terusik karena kan bidang yang diteliti itu kan berat. Studi pembangunan, aduh berat banget itu. Anak zaman sekarang nggak mau denger. Barangkali podcast kita mudah-mudahan nanti banyak yang nonton gitu ya, karena ini masalah yang penting, fondasi boleh dibilang. Tapi gimana kita bisa ngangkatnya tuh secara menarik gitu kan, Erna? Apalah penelitian-penelitian yang mungkin ada 3 penelitian yang Eri sudah pernah bikin dan itu sangat mengusik perasaan dan barangkali belum terwujud sampai sekarang. Apalagi Eri berasal dari NTT yang seringkali apa namanya dipersepsikan orang dan juga kenyataannya itu daerah yang miskin. Dan saya tahu Eri dan tokoh-tokoh dari sana terus berjuang untuk itu. Nah, itulah kira-kira pertanyaannya. Ya, pertanyaan bagus ya, Wen, dan relevan. Jadi saya itu memang 3 penelitian terakhir saya itu terkait dengan social well-being, terkait dengan indeks konsumerisme dalam konteks pangan. Maaf nih agak flu. Yang ketiga adalah riset mengenai industri tambang. Jadi disertasi. Jadi saya mulai fokus ke studi pembangunan tuh di S2 dan S3. Ya. Nah, tapi selain penelitian-penelitian yang saya sebut ini, karena ini yang paling mutakhir. Tapi sebelum itu ada penelitian-penelitian lain yang saya juga terlibat gitu. Nah, kalau Weni tanya yang paling menyentuh itu pada saat ini sudah lama sekali. Awal 90-an, waktu saya pulang dari S2, saya dilibatkan oleh lab sosiologi, itu unit risetnya Departemen Sosiologi FISIP UI, untuk ikut dengan teman-teman saya, satu tim meneliti mengenai proyek sanitasi dan air bersih bantuan dari Bank Dunia. Jadi Hmm. melakukan penelitian yang sifatnya mengevaluasi, ya, Hmm. mengevaluasi apakah program-program bantuan dari Bank Dunia untuk DKI Jakarta terkait sanitasi dan pengadaan air bersih itu sudah tepat guna, ya. Hmm. Seperti itulah, ya. Hmm. Terus jadi sama teman-teman kita dibagi untuk tinggal di beberapa kelurahan termiskin di Jakarta. Hmm. Termasuk yang saya ingat Muara Karang, ya, Jelambar, Cilincing gitu ya. Aduh, itu penelitian saya sampai hari ini tidak akan pernah lupa. Jadi kalau tadi Weni menggunakan kata terusik. Nah, ini adalah penelitian yang saya paling terusik. Karena apa? Pertama, saya kaget sekali bahwa di Jakarta loh, ini bukan tempat lain di daerah 3T terpinggir, terluar, termiskin. Bukan di NTT. Tapi di
Jakarta, di tengah-tengah ibu kota Jakarta itu tingkat kemiskinannya itu parah. Dan sampai orang itu harus tidak tahu apakah dia bisa makan 3 kali sehari di hari yang sama itu. Belum sanitasinya. Kan kita kan meneliti sanitasi dan pengadaan air bersih. Pengadaan air bersih itu adanya cuma seminggu sekali. Sanitasinya udah dibantu oleh Bank Dunia. Nggak ada yang mau menggunakan WC. Karena secara budaya tidak sesuai dengan budaya mereka. Yang biasanya kalau pergi ke toilet itu ya harus di jambang-jambang yang terbuka. Di pinggir kali. Bukan di tempat tertutup. Nggak ada orang gitu. Nah, terus sesudah itu penelitiannya sekitar 1 minggu ya. Tapi live in. Jadi teman-teman tuh pada live in, tinggal bersama keluarga-keluarga itu. Termasuk Eri live in di situ. Saya tidak termasuk karena saya jadi koordinator. Salah seorang koordinator jadi, tapi saya tiap hari ke situ gitu. Apa yang terjadi setelah teman-teman asisten peneliti itu pada pulang setelah seminggu? Itu banyak yang sakit, Benny. Diare, tifus, seperti itu. Yang terkait dengan pencernaan. Kenapa? Karena makannya tidak bersih. Jadi kita saja sesama orang Indonesia tinggal juga di Jakarta. Begitu disuruh tinggal seminggu udah pada sakit semua. Itu kan menunjukkan bagaimana ya kesenjangan antara mereka yang punya dan tidak punya. Walaupun tinggal di kota yang sama dan ibu kota pula. Itu pertama. Yang kedua, penelitian yang juga membuat saya terusik sampai sekarang masih ingat tuh. Waktu diminta, lagi-lagi dosen kita almarhumah Profesor Astrid Susanto meminta teman kami bertiga untuk meneliti dampak sosial dari jalan Trans Irian. Waktu itu namanya Jalan Trans Irian Jaya, tapi sekarang menjadi Jalan Trans Papua. Ya. Ini juga di awal tahun 90-an. Jadi pertama kali saya itu menginjakan kaki di Papua, penelitiannya itu di Wamena, ibu kota Kabupaten Jaya kalau nggak salah sekarang namanya. Dulu namanya Kabupaten Jayawijaya. Kalau nggak salah sekarang namanya Kabupaten Jaya. Di Papua Tengah, pegunungan Jayawijaya. Nah itu kayak masuk dalam tanda kutip dunia lain. Untuk pertama kali, ini padahal masih Indonesia. Kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat Dani. Itu masyarakat adat yang hidup di Wamena dan sekitarnya. Kita mewawancara mereka. Ya, pakai penterjemah bahasa Dani dan bahasa Indonesia. Saya secara pribadi belajar banyak dari penelitian itu. Bagaimana perbedaan budaya yang begitu besar. Keberagaman budaya yang begitu tinggi. Itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita sama-sama, walaupun kita sama-sama orang Indonesia. Tapi kalau kita tidak pernah keliling Indonesia, tidak pernah pergi ke perkampungan-perkampungan termiskin, tidak pernah pergi ke daerah-daerah terluar, itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana sesama orang Indonesia itu hidup. Jadi memang itu membuat saya sadar ya bahwa Indonesia itu sangat beraneka ragam dan tidak mudah untuk bisa mempersamakan persepsi. Itu tidak mudah karena perbedaan pengalaman, perbedaan tempat tinggal, perbedaan strata sosial. Itu loh Wen. Jadi buat saya tuh dua penelitian ini itu betul-betul saya belajar lebih dari sekedar penelitian sosiologi yang biasa.
Kalau tadi Weni tanya yang paling terusik ya 2 penelitian ini. Udah lama. Awal 90-an tapi sampai hari ini saya masih ingat dengan baik. Itu Oke, kira-kira Wen. oke. Sehingga masyarakat yang kita teliti itu bukan hanya sekedar objek studi dalam tanda kutip, tapi subjek dari studi kita.